Halo, bagi kita semua, syukur kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Pendeta Inkavian, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Presiden, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Tanjur, yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa-siswi, yang terhormat Bapak Ibu Guru Yewi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan telah hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai dengan acara kita, mari kita selaku orang percaya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, doa, yang ketiga, arahan, yang keempat, presentasi KSP Presiden, pembahasan, arahan penutup, serta doa penutup. Pada kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Pendeta untuk berdoakan kita. Bapak Ibu Guru, para orang tua siswa, kita semua yang terlibat dalam kegiatan pagi hari ini, mengawali kegiatan yang baik kita minta pernyataan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi menjelang siang, di tengah-tengah keluarga besar SDI Presiden, dengan sukacita dan rasa syukur kami berkumpul dan menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah di surga, untuk kasih sayang dan penyertaan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami, kesehatan, kehidupan, nafas yang boleh kami pakai dalam seluruh perjalanan dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami dikumpulkan baik sebagai orang tua murid, juga para pimpinan-pimpinan gereja, pemerintahan kampung, bersama dengan orang tua siswa dan para guru, untuk ada dalam rapat ataupun pembahasan tentang presentasi kurikulum satuan pendidikan pada sekolah dasar negeri, sekolah dasar Impres Nyundi. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, berhikmat kepada para guru yang nantinya akan memaparkan kurikulum. Kami percaya bahwa ketika bahagian ini ada dan dipraktekkan, ada berkat yang nantinya akan mengalir bagi anak-anak terkasih dalam membimbing, membina, mendidik anak-anak ini untuk lebih
besar, lebih maju, dan berkembang untuk masa depan yang lebih cerah. Karena itu awal pertengahan hingga akhir daripada seluruh kegiatan di saat ini kami taruh dalam penyertaan Mulia Allah di surga. Ini kami dengan syukur dan doa kami. Dengan demikian kami mohon bahwa Tuhan hadir dalam seluruh kegiatan di saat ini. Amin. Terima kasih. Kami persilahkan untuk Ibu Kepala Sekolah diberi arahan. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk para siswa murid. Jadi kami sebagai Dewan Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta serta komite yang mana melaksanakan undangan kita dari kemarin yang sudah dibagi. Dan kami pagi ini mengucapkan banyak terima kasih dan juga para Dewan Guru yang mana bersedia untuk kita sama-sama mendengar dari apa yang kita rencanakan di satuan pendidikan kita di SD Presiden ini. Itu mungkin kita tidak pada berbicara untuk kita pagi ini, tetapi kita masuk saja kepada kegiatan yang mana kita laksanakan di pagi hingga siang nanti, yaitu kegiatan presentasi kurikulum Satuan Pendidikan SD Presiden di tahun 2024. Mungkin di sini kami sebagai guru SD Presiden sudah duduk dan kita sudah membahas sehingga hari ini kita presentasikan untuk kita semua, orang tua murid, bahkan para dewan guru dan juga bagian agama dan pemerintah kampung. Kita sama-sama melihat dan mengikuti apa yang kita presentasikan pada hari ini. Mungkin hari-hari yang kita lalui ini banyak visi-misi yang kita dengar di mana-mana. Mungkin mengenai politik, tapi di pendidikan juga ada visi-misi yang kita perlu jalankan ke depan di sekolah kami ini. Mungkin itu saja yang kami harapkan untuk kita waktu kami kembalikan. Terima kasih atas penyampaian Ibu. Kesempatan yang ketiga kami persilakan untuk mempresentasikan dari Bapak. Waktu kami persilakan. Melanjutkan untuk acara yang berikut adalah presentasi kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Untuk presentasi ini nanti dilaksanakan atau dilakukan langsung oleh PLT atau Ibu Kepala Sekolah SD Presiden. Untuk itu kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Mungkin kita mulai saja dengan kegiatan kita pada pagi hari ini mengenai kurikulum Satuan Pendidikan dalam kurung KSD SD Presiden. Mungkin kita lanjut saja di bagian kedua, yaitu bab 2, visi, misi, dan tujuan. Bagian A, SD Presiden mengusung visi meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Bagian B, visi berdasarkan visi yang telah dirumuskan untuk mewujudnya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun
tetapkan adalah sebagai berikut. Tabel target. Tabel target indikator A-1 kemampuan literasi itu rapor 2024 itu targetnya kita lihat di tabelnya ke bawah pasti sudah ada di papan sehingga kita bisa lihat sama-sama. Mungkin dari tabel ini saya mohon kesediaan dari program untuk membaca bagian tabel ini karena mungkin perlu kacamata lagi. Kalau tulisan saya bisa baca. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan untuk tabel target capaian untuk mesin tinggi. Di sini ada indikator yang pertama kemampuan literasi. Untuk kemampuan literasi ada beberapa indikator yang ke bawah, bukan sekitar tapi ada lima indikator. Dari lima indikator ini kami SDM Prasneudi menargetkan untuk 3 tahun ke depan. Jadi untuk menargetkan 3 tahun ke depan dengan melihat pada rapor pendidikan tahun 2024, artinya tahun ini. Karena untuk kemampuan literasi beberapa indikator ini ada yang naik dan ada yang turun. Nah, jadi kami targetkan 3 tahun ke depan yaitu 2025, 2026 dan 2027. Untuk rapor 2024 untuk indikator yang pertama kompetensi membaca teks informasi yang ada di rapor pendidikan yaitu 26,98%. Target kami untuk tahun 2025 bisa naik menjadi 30% dan untuk tahun 2026 bisa naik menjadi 45% dan untuk tahun 2027 bisa naik lagi 55%. Itu target kami. Karena penyampaian dari Bapak Kepala Dinas mungkin untuk target ini tidak langsung misalnya dari 0 langsung 100%, tetapi mungkin bisa naik 1 atau 2% saja. Setidaknya ada perubahan yang bisa setiap tahun itu berubah. Mungkin itu yang saya tambahkan. Yang kedua, kompetensi membaca teks sastra. Untuk rapor 2024 27,53%. Untuk target tahun 2025 kami targetkan untuk naik 31%. Dan naik lagi untuk tahun berikut 40%. Naik lagi kami targetkan lagi naik 45%. Untuk indikator yang ketiga, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Untuk rapor tahun 2024 24,45%. Lalu target kami untuk tahun 2025 30%. 2026 45% dan 2027 bisa naik 55%. Indikator yang keempat 32,7%. Target kami tahun 2025 naik 38%, 2026 45% dan 2027 55%. Untuk indikator yang kelima, rapor tahun 2024 18,86%. Kami targetkan tahun 2025 naik 27%, 2026 35% dan 2027 bisa naik 45%. Itu khusus untuk indikator atau capaian kemampuan literasi. Lalu yang kedua untuk indikator kemampuan numerasi. Untuk rapor pendidikan tahun 2024 SDM Prasneudi khususnya kemampuan numerasi 52,96%. Kalau untuk numerasi itu lebih ke matematika. Untuk rapor tahun 2024 sehingga tahun ini kami SDM
mendapat predikat baik. Predikat baik kemarin kami sudah, saya dengan Ibu Yanti sudah mewakili untuk terima sertifikatnya. Jadi predikatnya untuk numerasi tahun ini SDM Tresneudi baik. Lalu target kami untuk tahun 2025 bisa naik 56%, tahun 2026 60%, tahun 2027 bisa naik 65%. Indikator-indikator yang ada pada kemampuan numerasi yang pertama, kompetensi pada domain bilangan. Untuk rapor pendidikan tahun ini 40,36%. Kami targetkan tahun 2025 bisa naik 56%, 2026 60%, 2027 65%. Indikator yang kedua, kompetensi pada domain aljabar 43,17%. Kami targetkan tahun 2025 naik 56%, 2026 bisa naik 60%, 2027 65%. Indikator yang ketiga, kompetensi pada domain geometri. Untuk rapor tahun ini 35,45%. Kami targetkan pada tahun 2025 nanti bisa naik 41%. 2026 46%, 2027 55%. Untuk indikator yang keempat, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Untuk rapor tahun 2024 kami peroleh 54,69%. Untuk kami targetkan untuk tahun 2025 bisa naik 60% dari 54,69% itu bisa tahun depan bisa naik menjadi 60%. 2026 65%, 2027 70%. Indikator yang terakhir dari kemampuan numerasi yaitu kompetensi mengetahui. Masih ada lanjutannya, tapi ini karena di slide jadi tidak terlalu kelihatan. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk rapor 2024. Untuk kompetensi ini 47,79%. Kami targetkan tahun 2025 bisa naik 56%. Target untuk 2026 60%. Dan untuk tahun 2027 bisa naik 64%. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang tabel target capaian SDM Tresneudi. Baik Bapak Ibu yang berada saat ini, tadi kita sudah dengar bersama di tabel yang sudah dibacakan oleh teman kasih kita, dan kita lanjut dengan kegiatan kita, yaitu asesmen hasil belajar peserta didik terdiri atas asesmen hasil belajar oleh pendidik, asesmen hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan asesmen hasil belajar oleh pemerintah. Asesmen hasil belajar oleh pendidik sebagai proses pengumpulan informasi dan data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang bertujuan untuk 1. Memantau proses pembelajaran. 2. Memetakan kemajuan belajar dan
partisipasi aktif semua pihak dapat memajukan SDM-nya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Terakhir, dapat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung diselesaikan kurikulum satuan pendidikan SD Nyeri. Sumatra Mas Yogi Baro Kotai. Mungkin ini saja visi-misi dari kita, program kita ke depan lagi sekolah kita di SMP ini. Dan kita semua dengar dan kita sama-sama perhatikan bagian agama atau bagian gereja, bahkan pemerintah kampung. Inilah visi-misi dari kita SD Nyeri. Waktu kami dikembalikan. Baik, terima kasih atas kepala sekolah yang sudah membacakan presentasi kita. Kami berikan kesempatan ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, saya minta maaf untuk para orang tua yang ada dari bagian sana, komite, orang tua yang ada bahwa saya duduk di depan ini dan sampai ada orang tua yang tanya bahwa kenapa tidak usul tapi masih duduk di depan. Ya, karena belum ada serah terima dari dinas kami. Saya dengar itu PLT kepala sekolah kepala dari PLT karena belum ada serah terima. Ya, jadi ini bisa sampaikan. Kedua mengenai kita punya kurikulum ini pasti ada yang sudah sampai di kurikulum yang mereka belajar, tapi kenapa bisa ulang lagi dengan ini? Karena memang setiap tahun perubahan, tapi ya kita tinggal ini. Jadi saya sampaikan itu.